Sobat Properti, kembali lagi nih di channel Cemara Properti. Kali ini saya masih berada di daerah Bogor. Untuk daerah spesifiknya itu saya masih berada di Cimahpar, Sukaraja Bogor. Dan saya akan ingin mereview sebuah rumah di daerah sini. Tapi sebelumnya saya itu sudah mereview di konten sebelumnya, yaitu untuk rumah yang satu lantai plus mezanin. Nah, sekarang saya akan mereview untuk tipe yang lainnya, yaitu tipenya itu tipe 60 per 84 dengan dimensi 7 kali 12 meter dengan harga yang pernah saya singgung di konten sebelumnya, yaitu harganya 900 jutaan aja. Dan untuk reminder lagi, untuk di sini lokasinya itu masih nempel banget. Pertama itu masih nempel dengan Sumarekon dan area Sentul. Jadi kalau misalnya kamu punya kebutuhan yang membutuhkan harus keluar, masih deket kok. Misalnya untuk belanja-belanja, untuk mall, masih deket. Untuk sarana kesehatan, masih deket juga. Apalagi area hiburannya kan di sini masih deket banget dari Puncak Bogor. Nah, seperti yang kalian rasakan sendiri nih, rambut saya ini kalian lihat anginnya pasti berhembus kencang sekali karena memang posisinya ini berada di, menurut saya view-nya bagus banget nih. Ini pemandangannya 360 derajat di sekitar gunung. Ada Gunung Pancar, ada Gunung Pangrango, dan ada Gunung Salak. Nah, itu tiga gunung itu view-nya semuanya kelihatan dari sini semua. Jadi udara sejuk gunungnya ibaratnya ini area-area puncaknya di sini masih dapat. Apalagi kalau misalnya udah sore, mau ke malam hari, wah itu area dingin puncaknya berasa banget. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu contoh unit. Di belakang saya ini unitnya yaitu tipe yang udah saya singgung tadi, tipe 60 per 84 dengan dimensinya 7 kali 12 meter dengan harga 900 jutaan aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Untuk looks-nya menurut saya ini cukup bagus. Dan sekarang saya akan mereview dari posisi atas dulu nih ya. Nah, untuk posisi atas ini dia atapnya menggunakan atap pelana ya teman-teman. Lalu untuk rangka atapnya dia menggunakan baja ringan. Dengan genteng dia menggunakan beton flat. Jadi kelihatannya itu tidak bergelombang, rata langsung turun ke bawah. Nah, untuk bagian fasad depannya ini ada model warna coklat. Ini sebenarnya bukan kanwood, tapi ini untuk aciannya, tapi konsepnya dibikin warna coklat itu seolah-olah itu menggunakan pemakaian kanwood. Tapi sebenarnya ini acian, hanya dikasih aksen model tali air. Jadi kalau musim hujan kan di Bogor, jadi air jatuhnya itu enak, ada jalurnya ke bawah, jatuhnya itu teratur. Nah, ini untuk dari segi atasnya yang kelihatan seperti kanwood tadi. Lalu di sini ada balkonnya juga, yaitu balkon mengarah ke arah master bedroom. Nah, jadi master bedroomnya ini dia ada akses balkon yang bisa kamu gunakan untuk santai-santai kan, menikmati hari-hari di Bogor. Ibaratnya ingin menyendiri di sini karena di sini suasananya cukup tenang juga ya teman-teman. Jadi menghabiskan hari dengan healing, dengan lingkungan yang tenang, wah pasti enak banget. Nah, selanjutnya kita agak turun ke bawah sedikit. Nah, di sini karena bentuknya saya ingin singgung lagi, yang akan saya review ini bentuknya hook ya. Nah, ini poin plusnya di bentuk hook ini. Dari turun ke bawah, kita akan bahas tamannya dulu. Nah, jadi untuk tipe hook ini, tamannya itu nggak hanya di bagian depan unitnya aja nih. Jadi dia agak nyamping ke belakang, dan bahkan bisa ada akses ke area belakang untuk area servisnya, bisa juga untuk area cuci jemur, atau kebutuhan kamu, misalnya digunakan untuk keperluan yang hal lain-lain. Itu untuk tipe hook. Jadi dia model tamannya letter L. Nah, geser lagi, itu ada carport. Nah, carportnya ini cukup luas. Menurut saya ini carportnya cukup untuk 2 mobil ya. Bisa lihat sendiri, carportnya ini untuk lantainya dia menggunakan keramik anti licin. Sehingga apalagi di Bogor, cuacanya lembab, intensitas hujannya sering, otomatis kan akan permukaan jadi lembab atau segala macam. Nah, itu meminimalisir dengan penggunaan keramik anti licin ini supaya nggak kepleset. Nah, itu dia. Dan salah satu poin plus di unit ini, nah ini dia. Setiap unit ini itu ada gratisnya. Nah, gratisnya apa tuh? Nah, gratisnya itu yaitu setiap unit akan ada dapat satu kanopi untuk carport kayak gini. Semua unit ini bentuknya persis sama semua. Kalian bisa lihat sendiri untuk looks-nya itu lumayan bagus, simple dan minimalis.
Dan untuk atapnya ini dia bukan menggunakan polikarbonat, tapi kayak lebih semacam model kaca tempered yang teksturnya itu nggak terlalu bening tapi agak gelap kecoklatan. Itu dia. Itu salah satu poin gratisnya yang ada di unit ini. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira menurut saya ini dari atas sampai bawah looks-nya masih bagus untuk tipe hook ini dengan taman letter L. Bisa juga untuk kamu tanaman-tanaman hias atau area bercocok tanam, nanam-nanam sayuran masih oke. Lalu kita agak maju sedikit. Nah, di maju sedikit itu ada area terminal. Area terminalnya ini bisa kamu jadikan, misalnya kamu setelah aktivitas nih, pekerjaan, lelah kan. Nah, bisa juga berhenti di area terminal dulu, lepas sepatu atau lepas sandal, kalian bisa bersantai dulu di area terminalnya. Dan untuk area terminalnya ini lantainya menggunakan sama juga, keramik anti licin, jadi anti slip. Itu dia. Lalu kita berangkat lagi menuju agak ke dalam sedikit, itu ada jendela. Jendelanya ini bahannya kusennya menggunakan aluminium. Jadi salah satu poin plus aluminium itu pertama anti rayap dan anti api juga. Lalu di sebelah jendela itu pintu. Nah, dan saya cek dulu pintunya ini kusennya pertama memang menggunakan kusen aluminium untuk pintunya, untuk kusen pintu. Tapi untuk daun pintunya dia menggunakan kayu solid. Itu dia. Jadi kekuatan pintunya masih kokoh. Nah, dan poin plusnya lagi di sini itu sudah menggunakan smart door system di setiap unitnya. Jadi meminimalisir terjadinya kemalingan ya. Karena dia kan smart door system otomatis lebih canggih dari penggunaan pintu konvensional biasa. Dan salah satu poin plus selanjutnya, di setiap unit ini dia sudah menggunakan underground cable teman-teman. Jadi di depan unit ini udah nggak ada lagi tuh kelihatan tiang listrik sama kabel-kabel yang menghalangi pemandangan kalian. Karena sayang banget unitnya ini udah 360 derajat ke tiga gunung, tapi sayang banget pemandangan gunungnya itu terganggu dengan kabel-kabel yang melintang. Nah, makanya unitnya ini sudah menggunakan underground cable semua. Selain itu, di sini fasilitas umum di unit ini sudah lengkap juga dan bahkan sudah jadi. Salah satunya itu seperti clubhouse. Nah, di clubhouse-nya itu ada pertama kolam renang untuk setiap unitnya, lalu ada area taman bermain anak. Lalu ada sarana ibadah juga yang sudah jadi nih, yang bisa kamu manfaatkan juga. Apalagi khususnya untuk yang muslim ya. Nah itu dia, menurut saya di sini sudah lengkap dan sudah beberapa unitnya ini sudah ada yang huni juga nih. Jadi ibaratnya ketika kamu mau langsung kayaknya nih cocok nih. Cuma mikir-mikir pasti penghuninya masih kosong. Enggak, di sini sudah ramai penghuni juga. Jadi udah enak. Ibaratnya kalau misalnya ingin punya unit, langsung pindah. Nah, sudah bisa langsung bersosialisasi dengan tetangga atau menghabiskan waktu nyantai di clubhouse yang sudah bisa diakses juga. Mungkin kan nanti menghabiskan akhir pekan di clubhouse, kita bisa bertemu dengan tetangga-tetangga yang lainnya juga. Oke, dan sekarang kita ke dalam yuk. Kira-kira dalam unitnya ini seperti apa sih? Jangan kemana-mana, kita masuk dulu. Oke nih teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam show unitnya. Nah, dari luar ke dalam kita ini langsung bertemu di area living room-nya nih. Cuma sebelum saya bahas lebih jauh, saya ada disclaimer dulu. Segala show unit yang ada di sini, furnisnya itu hanya contoh furnis saja. Jadi kalau misalnya nanti kamu punya unit ini, dapatnya hanya kosongan. Jadi udah nggak ada sofa, udah nggak ada model kitchen, semuanya itu semua hanya contoh seunit aja buat area representasi nih di ruangan ini kira-kira tampilannya bagusnya seperti apa sih? Itu dia dulu yang mau saya ingetin dulu. Dan sekarang saya akan melanjut reviewnya. Pertama untuk dari lantainya, lantainya ini dia menggunakan granit ukuran 60 kali 60 ya. Dan dari lantai sekarang saya akan geser ke sini dulu. Ini dia penggambaran show unitnya di area living room. Nah, area living room ini dia itu konsepnya open space. Nah, open space-nya gimana? Area area living room terkoneksi dengan area dapurnya. Nah, jadi mobilitas kamu dari living room ini dekat. Jadi kalau misalnya ada aktivitas nonton Netflix sambil ngemil-ngemil sambil makan, itu masih kejangkau banget. Itu dia fungsinya open space yang terkoneksi dari living room ke area dapur.
Dan ini untuk contoh area dapurnya ya, sudah ada untuk cuci-cuci, untuk masak di sini sudah ada tersedia, di sini ada cooker hood, di sini ada juga untuk naruh-naruh barangnya. Kira-kira menurut saya ini untuk representasi contoh furnisnya ini udah oke punya dari living room yang open space terkoneksi dengan dapur. Lalu ada satu di halaman belakang, kira-kira seperti apa ya? Makanya jangan kemana-mana, mau saya tunjukin, yuk ikut saya. Oke teman-teman, ini dia sekarang kita berada di space yang ada di halaman belakang unitnya. Ini untuk contohnya, menurut saya ini penggambaran untuk di area belakangnya ini cocok untuk dijadikan area laundry room ya. Misalnya untuk kebutuhan cuci-cuci baju, cuci pakaian, di sini menurut saya ini untuk tempat ini cocok banget buat dijadiin area laundry room. Dan kebetulan areanya cukup luas. Kalian bisa lihat sendiri, ini saya aja masih setengah berada di lokasi halaman belakangnya. Di belakang saya ini ada contoh furnish juga untuk area cuci jemur, dan di belakang kameramen saya ini masih manjang ke belakang lagi. Itu dia, fungsinya menurut saya ini area cuci jemurnya cukup luas, bisa dijadikan cuci-cuci di sini dulu. Nah, untuk area cuci jemurnya agak kedepanan sedikit, itu dia. Jadi menurut saya untuk area belakang di unit ini cukup luas ya teman-teman. Jadi misalnya untuk kebutuhan cuci cukup, jemur juga cukup, bahkan kalau misalnya ini terlalu besar, ruangannya bisa kamu jadikan opsi lain untuk area servis yang lain, atau mungkin sambil nunggu cuci, taruh furnis-furnis buat nyantai dulu, duduk-duduk di halaman belakang, bisa juga. Ini untuk area belakang di unitnya. Dan sekarang kita ke dalam lagi yuk. Ada satu ruangan dan satu ruangan lagi, jadi dua yang mau saya tunjukin sebelum kita ke lantai atas. Oke teman-teman, dari halaman belakang, kita geser ke samping dulu nih. Nah, kamar mandi dulu kali ya. Nah, pas banget sejajar dengan arah kamera. Nah, di sini itu ada kamar mandinya. Kameramen bisa majuan sedikit. Nah, ini dia. Ini ada area kamar mandinya, posisi banget berada di samping tangga. Jadi untuk kamar mandi ini bisa untuk mandi juga masih bisa, apalagi untuk kebutuhan buang air kecil, buang air besar masih bisa juga. Dan untuk spesifikasi kamar mandinya, untuk lantai dindingnya, dia menggunakan granit ukuran 30 kali 60, dan untuk lantainya menggunakan keramik anti licin ukuran 30 kali 30. Jadi untuk khusus lantai bawah memang digunakan untuk pakai yang anti licin, otomatis minimalisir kecelakaan yaitu kepleset. Ini untuk kamar mandinya. Dan sekarang ada satu ruangan yang mau saya unjukin yuk. Oke teman-teman, ini dia. Tadi dari kamar mandi ada satu ruangan yang ukurannya menurut saya cukup besar banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini malah menurut saya, ini kalau misalnya dijadiin kamar anak, ini ukurannya cukup luas. Kalian bisa lihat sendiri, ini aja contoh furnish yang standarnya aja. Wah, space di sini masih luas banget. Di sini sudah ada penempatan kasurnya. Di sini bisa dijadiin area meja belajarnya juga. Di sini ada lagi hias-hiasan, naruh-naruh rak buku. Bahkan, kalau misalnya anaknya perempuan, meja rias bisa ditaruh di sini, atau lemari pakaian masih masuk juga. Dan untuk spesifikasi lantainya, dia masih sama dengan dari area living room tadi. Dalam kamar ini, dia menggunakan lantai granit ukuran 60 kali 60. Itu dia untuk ukuran di kamar ini yang menurut saya, untuk kamar anak ini ukurannya cukup besar juga. Dan sekarang saya mau tunjukin kalian ke lantai 2-nya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 2-nya. Nah, dari naik tangga sini, nah, ada melompong masuk nih. Kita masuk yuk. Ini dia. Ini untuk contoh kamar anaknya lagi. Nah, ukurannya menurut saya sama luasnya sama kamar anak yang di bawah. Cuma ini udah ada furnisnya yang lebih rapi.
desain di sebelah sini samping kameramen. Ini sudah ada wardrobe-nya. Di sini untuk area meja belajar, kasurnya juga sudah ada. Dan di sini ada akses jendelanya. Cahayanya jadi udara dari luar ke dalam masuk. Udaranya juga masuk, otomatis di daerah Bogor udaranya jadi sejuk juga dan pemandangannya menghadap ke tetangga sebelah. Gimana? Kira-kira keren nggak? Dan untuk spesifikasi lantainya masih sama juga. Dia menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2 spek lantainya masih sama. Ini dia untuk penggambaran kamar anaknya. Dan sekarang kita ke ruangan selanjutnya. Oke teman-teman, kita dari kamar anak. Ada satu daerah menurut saya, nah ini jadi poin plus nih menurut saya. Pemandangannya ke sononya bagus banget ya. Nah, gimana kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada contoh. Jadi sebelumnya di belakang ini ada kamar mandi, tapi sebelum kita ke kamar mandi, kita di sini dulu. Di sini ada contoh wastafel yang menurut saya posisinya ini enak banget karena dia ada akses jendela ke belakang rumah. Nah, belakang rumahnya itu apa? Nanti di sini kan masih tanah lapang ya. Nanti di sini tetangga-tetangga kalian yang akan segera dibangun. Tapi untuk saat ini, kalau buat pencahayaan dan sirkulasi udara yang masuk, menurut saya ini cukup oke. Karena kenapa? Ini ukuran kacanya cukup lebar juga. Ibaratnya nyuci-nyuci, cuci muka, cuci-cuci ringan, pemandangan di luar, udara sejuk masuk, otomatis bawaannya jadi lebih fresh. Dan sekarang kita ke kamar mandinya nih. Oke, ini kamar mandinya yang ada di lantai 2. Ini jatuhnya modelnya sharing bedroom ya, karena posisi kamar mandinya berada di tengah-tengah. Maksudnya jadi kamar mandinya itu nggak ada di dalam salah satu kamar. Jadi ibaratnya dalam satu lantai ini, satu kamar mandinya digunakan bersama-sama dari dua kamar yang ada di lantai 2. Ukurannya cukup luas, dan spesifikasinya masih sama. Untuk penggunaan lantai di dindingnya, dia menggunakan granit, dan untuk lantai bawahnya menggunakan keramik anti licin. Dan di sini sudah ada area udara sirkulasinya juga. Otomatis di lantai atas kan, makin ke atas udara makin dingin, ya otomatis udara yang masuk jadi lebih sejuk. Dan kamar mandi juga jadi nggak sumpek, jadi nggak lembab juga. Ini untuk di sharing bedroom di lantai 2. Dan sekarang saya mau tunjukin kamar utamanya yang menurut saya ciamik banget nih. Oke, ini dia teman-teman. Salah satu menurut saya looks-nya ciamik banget, yaitu di master bedroom-nya. Karena apa? Selain ukurannya luas, nah di sini udah masuk semua nih segala furnish. Kasur ada, meja rias ada, lemari baju juga ada, semuanya luas. Dan ini dia poin plusnya. Ini kacanya dari sana sampai ke sini cukup lebar, jadi otomatis pencahayaannya gede masuk, ruangannya jadi lebih terang, nggak bikin lembab, nggak redup juga, dan keren ya. Ini dia. Nah, di sini ada balkonnya. Tuh, kita keluar sedikit. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada balkonnya di master bedroomnya. Enak banget menurut saya ini. Ibaratnya kalau misalnya lagi di kamar aja, kayaknya kita mau ngeteh-ngeteh nyantai lah, duduk nyantai-nyantai, bangun masih pagi-pagi. Bisa taruh di sini furnish, bangku kecil, meja kecil, minum teh pagi-pagi, minum kopi-kopi pagi-pagi, suasana Bogor yang sejuk, dingin, minum yang hangat-hangat, nah pasti oke banget. Gimana? Menurut saya sih ini di master bedroom, dapat balkon gini, ini harganya di 900 jutaan, 2 lantai pula, masih oke juga menurut saya. Gimana? Kira-kira kalian pasti akan mikir-mikir dulu nih ya kalau misalnya mau punya unit ini. Oke teman-teman, itu dia review rumah kali ini nih ya, tipenya 60 per 84. Nah, dengan dimensinya itu 7 kali 12 meter. 2 lantai, dapat balkon juga di kamar utamanya. Menurut saya sih ini keren, enak banget. Apalagi lokasinya ini 360 derajat, pemandangannya gunung semua. Gunung Pancar, Gunung Pangrango, Gunung Salak. Apalagi di sini, nah saya ini udah ngerasain suasananya. Cuacanya, suhunya udah mulai dingin, emang bener-bener berasa banget kayak lagi di puncak. Menurut saya dengan harga 900 juta, 2 lantai plus balkon ini cukup worth it. Nah, dan kalau misalnya kamu tertarik mau punya unit ini, pas banget lagi ada promonya. Itu promonya dengan 3 juta all in, free biaya-biaya,
Nah, biaya surat-surat itu gratis semua, atau ada opsi kamu bisa KPR dari developer selama 5 tahun. Dan selain itu, udah punya unit ini, sebelumnya yang sudah saya singgung, dapat kanopi juga, pintunya udah smart lock, 2 lantai, ada balkon. Semuanya menurut saya di harga 900 juta ini cukup worth it, teman-teman. Jadi tinggal bagaimana keputusan kamu aja. Misalnya mau masih bingung atau tanya-tanya, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu dia, sampai sekian dulu di review rumah kali ini. Jangan lupa saksikan terus di review rumah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.